sebagai kasir. Saya Emilia Romakwati sebagai pasien. Baik, selamat menyaksikan. Selamat datang di Apotek Umla Farma. Baik, ada siapa Bapak? Baik Mbak, ini sebelumnya untuk pembayarannya 150. Suatu hari di apotek Umla Farma, ada seorang pasien yang sedang menebus obat setelah melakukan pemeriksaan oleh dokter. Berdasarkan pemeriksaan, pasien terkena penyakit asma. Setelah melihat resep, kemudian tenaga teknis kefarmasian memohon pasien untuk masuk ke ruangan konseling untuk mendapatkan konseling terkait obat yang diperoleh. Perkenalkan, saya Emilia Romakwati selaku TDK yang bertugas di apotek Umla ini. Apakah benar dengan Ibu Reva usia 23 tahun? Kalau saya tahu, Ibu datang sendiri atau ditemani ya Bu? Mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu berkenan saya memberikan konseling kira-kira 5-10 menit ya Bu? Ya, Mbak. Baik Bu, berdasarkan dari resep yang Ibu dapatkan, Ibu menderita penyakit asma. Baik, Mbak. Kalau boleh tahu, apakah dari keluarga Ibu ada yang memiliki penyakit asma Bu? Mohon maaf Ibu, izin bertanya, apakah Ibu bekerja di mana ya Ibu? Jadi saya Apakah Ibu memiliki alergi terhadap obat tertentu atau makanan tertentu Bu? tidak ada. Sebelumnya, apakah Ibu mengonsumsi obat-obat tertentu saat ini? Tidak ada. Sekarang saya akan menjelaskan resep dari obat yang Ibu terima. Apakah sebelumnya dokter menjelaskan? Saya akan menjelaskan asma itu apa ya Bu? Asma itu sendiri adalah penyakit akibat peradangan di saluran nafas sehingga menyebabkan adanya penyempitan di saluran nafas. Nah, adanya peradangan tersebut dapat ditimbulkan akibat alergi, asap rokok, debu, polusi. Nah, dari adanya penyebab-penyebab tersebut itu akan menyebabkan adanya gejala berupa sesak nafas, batuk, dan juga memih, sehingga diberikan resep oleh dokter yaitu berupa obat ini Ventolin inhaler. Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan resep dari dokter yang diterima ya Bu. Apakah sebelumnya dokter menjelaskan terkait obatnya Bu? Kebetulan saya dikasih untuk memakai Apakah dokter tersebut menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat tersebut Bu? Iya, Mbak. Inhalernya 1 kali sedikit bisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya ya Bu. Baik, ini obatnya ya Bu. Ini namanya inhaler, Ventolin inhaler. Untuk kandungannya dari obat ini adalah salbutamol sulfat. Nah, untuk cara pemakaiannya, obat ini dipakai 1 kali sehari ya Bu. Baik Bu, untuk cara penggunaannya, pertama-tama
Cuci tangan dahulu hingga bersih. Kemudian dibuka tutup mulut inhalernya, kemudian dikocok agar obatnya merata. Lalu bagian tutup mulut inhalernya diletakkan di bagian antara bibir atas dan bibir bawah. Diletakkan, kemudian tarik nafas, lalu ditekan menggunakan jari telunjuk. Sebelumnya dipastikan ya Bu, kalau inhalernya bisa dipakai. Nah, kemudian dipakai dengan dimasukkan ke dalam mulut, tetapi jangan digigit. Lalu saat bersamaan tarik nafas, lalu disemprotkan, ditunggu hingga 10 detik, inhalernya dikeluarkan, lalu dihembuskan kembali langsung. Setelah menggunakan inhaler ini, jangan lupa dibersihkan menggunakan tisu atau lap yang bersih ya Bu. Kemudian setelah itu mengukur. Lalu disarankan setelah menggunakan inhaler ini baiknya dibersihkan dengan air mengalir seminggu 1 kali ya Bu. Apakah Ibu jelas dengan penjelasan penggunaan obat ini? Ya Mbak, saya sudah jelas. Kalau bisa boleh minta tolong dijelaskan kembali Bu cara penggunaannya. Cara pemakaiannya, dibuka tutup inhalernya, kemudian dikocok hingga merata. Tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut secara perlahan. Dengan posisi duduk tegak, kemudian inhaler dimasukkan ke mulut dan merapatkan bibir, tapi jangan digigit. Tekan tombol inhaler dengan jari telunjuk. Kemudian tahan nafas selama kurang lebih 10 detik. Keluarkan inhaler dari mulut dan hembuskan nafas secara perlahan. Sesudah menggunakan inhaler harus berkumur-kumur. Kemudian seminggu sekali harus dibersihkan dengan air mengalir. Apakah benar Mbak? Iya Bu, benar sekali. Baik Bu, saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanannya ya Bu. Untuk obat ini silakan disimpan di suhu kering, kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Bu. Lalu agar asma Ibu tidak kambuh, sebaiknya pada saat Ibu bepergian waktu bekerja menggunakan masker ya Bu. Selain itu, karena dari anggota keluarga Ibu ada yang perokok, sebaiknya dihindari ya Bu. Lalu selanjutnya bisa juga kayak spray atau bantal sarung, itu rajin untuk dicuci paling tidak 1 bulan sekali ya Bu. Oh gitu ya Mbak. Selain itu juga untuk terapi non farmakologinya Ibu bisa berolahraga seperti berenang ataupun bersepeda, karena olahraga tersebut bisa memperlebar saluran nafas Ibu sehingga Ibu pun bisa bernafas dengan lega. Baik Mbak. Baik Bu, untuk selanjutnya apabila dalam pemakaian obat ini selama 3 hari Ibu rasa nafasnya Ibu belum lega, bisa menghubungi dokter ya Bu. Baik Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Apakah ada yang belum jelas? Sudah Mbak, saya sudah jelas. Baik Ibu, ini untuk ada brosur mengenai cara penggunaan inhalernya ya Bu. Bisa Ibu simpan, nanti Ibu baca ketika pada saat menggunakan inhaler kembali ya Bu. Baik Mbak. Baik Ibu, apakah bisa dibantu untuk dokumentasi? Bisa Mbak. Silahkan tanda tangan di sini ya Bu. Iya Mbak. Sudah Mbak. Terima kasih ya Bu. Baik, ini untuk obatnya ya Bu.
Atau bisa juga apabila ibu ingin ke sini langsung.